Selanjutnya di sini ada struktur surat resmi. Nah, struktur surat resmi ini dibagi menjadi beberapa macam, dibagi menjadi 10 macam. Yang pertama ada kepala surat. Kepala surat biasanya diketik di sebelah kiri atas. Kepala surat menunjukkan resminya sebuah surat. Dan yang kedua ada tanggal surat. Tanggal surat berguna untuk mengetahui batas waktu dan cepat lambatnya penyelesaian hal yang dipersoalkan dalam surat itu. Yang ketiga ada nomor surat. Nomor surat digunakan agar dapat memudahkan mengatur penyimpanan, memudahkan mencarinya kembali, dan mengetahui berapa banyaknya surat yang keluar. Yang keempat ada lampiran. Lampiran berarti menyertakan sesuatu dengan yang lain, misalnya seperti salinan ijazah, akte kelahiran, dan surat keterangan kesehatan dari dokter. Yang kelima ada hal atau perihal. Bagian ini menunjukkan isi atau inti surat secara singkat. Yang keenam ada alamat surat. Alamat surat atau alamat tujuan surat merupakan bagian yang harus diperhatikan baik-baik. Selanjutnya yang ketujuh yaitu salam pembuka. Salam pembuka merupakan tanda hormat pengirim surat sebelum ia berbicara atau menulis. Yang kedelapan ada isi surat. Pada bagian isi surat ini bertujuan untuk menyampaikan informasi yang dituju oleh pihak pengirim ke pihak penerima. Yang kesembilan yaitu salam penutup. Salam penutup biasanya ditulis secara singkat, jelas, dan padat. Secara umum hanya beberapa kalimat saja dalam mengucapkan salam penutup. Dan yang terakhir yaitu tembusan. Pada bagian akhir adalah tembusan yang dapat dibuat apabila surat tersebut perlu diketahui oleh pihak lain. Nah, untuk selanjutnya apa sih fungsi dari menulis surat resmi? Nah, di sini fungsi dari surat resmi antara lain yang pertama ada sebagai sebuah sarana informasi dan pemberitahuan tentang hal-hal tertentu yang disampaikan dari salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Yang kedua, surat resmi bisa berfungsi sebagai sebuah bukti tertulis yang cukup otentik dalam bentuk suatu dokumen di mana isi di dalam surat itu bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, sebagai panduan kerja dalam melakukan suatu aktivitas atau kegiatan di mana surat resmi ini berisi mengenai langkah-langkah kerja untuk suatu pekerjaan tertentu. Dan selanjutnya yaitu yang keempat, sebagai sarana untuk pengingat untuk penerima surat baik itu perorangan, lembaga maupun organisasi. Dan yang terakhir yaitu yang kelima menjadi bukti historis dan juga bukti kronologis. Baik adik-adik, ada 5 macam untuk fungsi menulis surat resmi yang harus kalian ketahui. Tujuan menulis surat resmi. Di sini adik-adik perlu mengetahui apa sih tujuan dari menulis surat resmi ini. Nah, tujuan surat resmi ini dikeluarkan yaitu untuk menyampaikan keperluan berupa pemberitahuan, suatu izin, penugasan, pengumuman, dan lain sebagainya kepada staf, lembaga, maupun instansi yang terkait. Penulisan dalam surat resmi ini wajib memakai format tertentu secara resmi dengan memakai bahasa yang baku.